Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Selamat pagi. Semangat pagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Baik, kita bertemu lagi ya di pelajaran pemrograman dasar. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Dipersilahkan. Duduk siap gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu ya. Hadir semua hari ini? Ada yang tidak hadir. Kita absen dulu. Mia Aulia, Ika, Derisma, Sela, Elisia, Rizky, Rina, Ropi, Putri, Izin ya Pak. Izin mana Putri? Ada acara keluarga katanya Pak. Ada acara keluarga. Rojikin, Hadir Pak. Abdul, Hadir. Sastra, Sakit apa Sastra? Demam Pak. Demam ya. Andre juga sakit. sakit juga. Angga, Hadir Pak. Rian, Hadir Pak. iya, baik. Semuanya sudah di absen ya. Untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan dari pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Membuat algoritma pemrograman dengan bahasa natural ya minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang membuat algoritma dengan bahasa natural. Nah, hari ini kita akan belajar membuat algoritma pemrograman dengan flowchart. Ada yang sudah tahu apa itu flowchart? Silakan. Yang ingin menjawab, materinya kan sudah saya berikan di classroom ya minggu kemarin. Sudah dibaca-baca materinya? Sudah ya, berarti ada yang sudah tahu apa itu flowchart. Ayo silakan yang bisa menjawab ya, Sela. Flowchart adalah bagan yang berisi simbol-simbol. Bagan yang berisi simbol-simbol ya. Dalam membuat langkah-langkah, misalnya langkah menghitung luas segitiga, kalian pastinya lebih mudah memahami berupa tulisan atau berupa simbol atau gambar. Lebih mudah apa? Gambar ya, karena kita akan lebih mudah memahami segala sesuatu apabila ditampilkan dengan gambar atau simbol-simbol. Begitupun dengan flowchart. Nah, untuk melihat kemampuan kalian atau pemahaman kalian tentang materi hari ini yang akan kita pelajari, Bapak menyampaikan pretest ya. Silahkan dibuka Google Classroom-nya. Google Classroom-nya masing-masing sudah ada di sana. Nah, silahkan dikerjakan pretest tentang flowchart yang akan kita pelajari hari ini ya. Bapak kasih waktu kurang lebih berapa menit? 2 menit ya. Silahkan. Silahkan dikerjakan pretestnya.
Ada yang sudah? Sudah, dapat berapa? Benar 2. Rojikin, dapat berapa? Cuma benar 1. Benar 2, Pak. Benar 2. Ada yang benar semuanya? Siapa? Ropi? Benar semua. Ya, berarti hebat Ropi ya. Mempelajari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kalian sudah mengerjakan pretesnya ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang apa itu flowchart ya. Nah, diawali dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kita bisa mengidentifikasi simbol-simbol yang ada di dalam flowchart dan juga menggunakannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya, menggunakannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, materi yang diajarkan hari ini adalah algoritma atau logika pemrograman komputer dengan menggunakan flowchart ya. Nah, di sini ada pengertian flowchart. Coba ada yang bisa membacakan? Silakan. Dari Risma mungkin. Grafis yang menunjukkan arah atau alur kegiatan dan data-data yang dimiliki program sebagai suatu proses eksekusi biasanya bersifat umum dan tidak tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, ya itu pengertian dari flowchart ya. Jadi dia tidak tergantung terhadap bahasa pemrograman yang digunakan. Mau menggunakan bahasa C, bahasa Java ya, flowchartnya akan tetap sama dan biasanya digunakan sebagai langkah perancangan sebelum eksekusi suatu program. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Tentang materi flowchart yang ingin ditanyakan, silakan. Diacungkan tangannya. Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Nah, tujuannya untuk membuat flowchart itu adalah yang pertama, menggambarkan suatu tahapan penyelesaian secara sederhana. Kemudian selanjutnya yang kedua, menjadi acuan dalam menyusun dan mengembangkan suatu aplikasi produk atau aplikasi. Ya, karena kita nanti akan membuat aplikasi, sebelum dibuat aplikasinya, dibuat dulu rancangannya berupa flowchart ya. Sebagai analisis yang efektif untuk mempermudah penyelesaian suatu masalah. Kemudian berikutnya sebagai dokumentasi program yang baik dan sebagai panduan atau cetak biru selama proses analisis. Nah, jadi selama kita membuat suatu program aplikasi, alangkah baiknya kita membuat dulu flowchart-nya supaya kita tahu susunan langkah-langkah alur kerjanya ya. Selanjutnya, nah ada simbol-simbol pada flowchart. Ada beberapa simbol, nah bisa kalian lihat, ada yang berupa garis panah ya, untuk menggambarkan garis alir, ada yang berupa bentuk oval, terminator ya. Kemudian ada juga apalagi trapesium, simbol preparation ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa simbol-simbol dari flowchart. Nah, semuanya sudah saya masukkan ke dalam Google Classroom kalian. Jadi nanti bisa sambil dibaca dan dilihat ya. Nah, ini ada simbol-simbolnya dan seterusnya. Nah, di sini ada cara-cara membuat flowchart-nya. Yang pertama adalah digambarkan dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah. Kalau sudah habis, pindah ke sebelah kanan. Jadi dari kiri dulu, dari kiri atas ke bawah, sudah habis pindah ke kanan ya. Kemudian aktivitasnya harus didefinisikan secara jelas. Juga harus dijelaskan juga kapan dimulai dan berakhirnya ya. Suatu flowchart itu pasti ada permulaan dan pasti ada
akhir ya, harus ada itu. Mulainya kapan, berakhirnya kapan. Nah, kemudian selanjutnya setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan kata kerja ya, kata kerja. Misalnya menghitung luas segitiga. Kemudian urutannya juga harus benar. Nah, urutan logikanya ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya itu harus benar. Kemudian menggunakan simbol flowchart yang standar yang tadi sudah diperlihatkan ya. Nah, gunakan simbol-simbol yang seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini kita lihat contoh flowchart menghitung luas segitiga. Ada simbol apa saja? Coba ada yang bisa menjawab. Rizky bisa jawab. Ada simbol apa saja? Yang pertama? Ya. Terminator, betul. Kemudian? Garis alir. Input output, ya. Iya, betul. Garis alir lagi, simbol proses. Garis alir lagi menggunakan simbol input output. Garis alir lagi terus pakai simbol Terminator untuk menandakan bahwa flowchartnya sudah selesai ya. Jadi dimulai dari sebelah sini, selesainya di sini ya. Baik, bisa dipahami untuk materi flowchart hari ini anak-anak sekalian? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Yang masih belum paham, silakan untuk ditanyakan. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Kerjakan secara individu, tapi boleh berdiskusi dengan teman yang di sebelahnya ya. Berupa LKPD, LKPD-nya juga sudah saya masukkan ke dalam Google Classroom. Tinggal kalian lihat, kalian download, kemudian lembar jawabannya diisi ya. Jadi ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah kira-kira apa masalahnya itu? Membuat aplikasi untuk menghitung luas bangun datar ya, yang berbentuk persegi panjang. Nah, jadi sebelum membuat aplikasinya, dibuat flowchart-nya dulu. Nah, kira-kira seperti apa flowchart untuk menghitung luas bangun datar persegi panjang? Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah apa? Apa dari Risma? Buatlah diagram flowchart alur pemrograman komputer untuk menampilkan tulisan saya sedang belajar pemrograman sebanyak 100 kali. Ya, jadi permasalahannya adalah ingin menampilkan tulisan saya sedang belajar pemrograman sebanyak 100 kali ya. Nah, silakan kalian kerjakan flowchart-nya, nanti setelah selesai dipresentasikan depan ya. Saya beri waktu 10 menit cukup? Cukup ya. Silakan kerjakan 10 menit. Kalau ada yang tidak dipahami langsung ditanyakan ya. Silakan berdiskusi dengan teman di sebelahnya.
tidak dipahami silakan langsung ditanyakan. Ya. Nah, di sini. Nah, ya. Oke. Ya, buat gambar simbolnya. Gambar, ada diagram juga. Dari gambar di sana. Ayo, sudah sampai mana mengerjakannya? Simbol yang dipakai apa aja simbolnya? Sela, simbol yang dipakai terminator ya. Pasti setiap flowchart harus ada terminator karena dia yang akan memperlihatkan permulaan dan pengakhiran ya, mulai dan berakhirnya setiap flowchart. Jadi flowchart harus ada terminator. Kemudian harus ada apa lagi selain terminator? Garis alir ya. Garis alir itu juga harus ada dalam flowchart untuk memperlihatkan bisa aliran data atau bisa aliran prosesnya. Setelah proses ini dia berpindah kemana lagi, kemudian berpindah kemana lagi dan seterusnya. Mana Rojikin, pekerjaannya sudah sampai mana? Sama Rian. Mana lihat? Ini apa ini? Nah. Sudah nomor berapa? Nomor 1 sudah selesai? Nomor 2? Baru di nomor 2 ya. Mana Ika? Ini sedang nomor berapa? Masih nomor 1. Ini nomor 2.
Kalau yang sudah, silahkan dikirim ke Google Classroom-nya ya. Supaya nanti bisa dilihat di sini. Ya, kenapa? Ngirimnya kemana? Ngirimnya ke Classroom-nya. Kirim ke Classroom-nya. Ada di bagian Classroom. Mana Google Classroom-nya? Mana Google Classroom-nya? Mana LKPD? LKPD. Nih. Ya, klik. Terus nih. Ya. Yang atasnya dulu. Tambahkan. Apa dokumen? Ya. Dokumen. Nah, dokumennya disimpan di mana? Tinggal di-upload. Nah, tinggal di-upload aja. Nanti dokumennya. Sudah selesai. Siapa lagi yang sudah selesai? Saya sudah, Pak. Sudah, dari Risma sudah, Sela sudah. Yang lain? Elis sudah. Riki sudah? Sudah Pak. Rizky sudah juga. Coba nanti saya lihat di sini ya. Saya lihat di sini hasilnya yang sudah itu Sela ya tadi ya. Ada Derisma juga ada. Kemudian Rizky sudah ada ya. Rizky sudah ada. Mia juga udah. Ya, sudah masuk ya. Nah, kita gunakan yang punya siapa yang bagus ini ya? Punya Sela ya. Nah, punya Sela Milatus Sofia. Bisa dipresentasikan di depan teman-temannya. Nah, ini sudah ada ya. Sudah dikirim tadi jawabannya. Nah, silakan. Mau yang nomor berapa dulu? Nomor 3. Ya, silakan nomor 3. Diperhatikan yang lainnya ya. Ya, silakan. Jadi nomor 3 itu kan buat diagram alur. Lihatnya ke sini ke teman-temannya. Nah, Yang pertama itu dimulai dengan simbol terminator. Terus dilanjutkan dengan garis alir untuk menghubungkan antar simbol. Terus menginput panjang dan lebar menggunakan simbol jajar benjang. Terus menggunakan garis alir kembali dan proses hitung luas panjang dan lebar
keterampilan nilai UAS menggunakan simbol jajar pinjam. Terus menggunakan ini lagi garis alir dan selesai menggunakan simbol terminator. Ada yang mau menanggapi dari teman-temannya? Silakan. Dari presentasi teman kita, Sela. Ayo, silakan yang mau menanggapi presentasinya. Apakah ini sudah betul atau masih ada kekurangannya? Silakan. Ya, yang mau menanggapi, Rizky gimana? Silakan. Itu simbol inputnya kenapa menggunakan jajaran panjang? Tidak persegi panjang. Simbol input output itu emang jajar pinjam. Bang jajaran panjang. Ya, kalau persegi panjang itu untuk proses. Persegi panjang untuk proses ya. Jadi ada input memasukkan nilai panjang dan lebar, kemudian ada proses menghitung luas ya, panjang kali lebar, dan setelah itu ada outputnya menampilkan nilai luas. Satu lagi ya. Nah, yang nomor 2-nya sudah. Nah, kita lihat yang nomor 2-nya. Silakan yang mau menanggapi dulu dari yang sudah dipresentasikan. Sudah, Pak. Nah, kita lihat yang nomor 4-nya atau yang nomor 2-nya. Nomor 4 itu Ya. jadi kan perintahnya itu membuat diagram alur untuk menampilkan tulisan saya sedang belajar pemrograman dengan nilai 100 kali. Jadi pertama itu dimulai dengan menggunakan simbol terminator, dilanjutkan menggunakan garis alir, terus menginput nilai 100 menggunakan simbol jajar pinjam, menggunakan garis alir kembali, dan dilanjutkan dengan proses menampilkan tulisan saya sedang belajar pemrograman. Terus menggunakan Apa itu? simbol belah ketupat, basis, yaitu pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Jadi kalau seandainya nilainya belum mencapai 100, kembali lagi ke sini menampilkan saya sedang belajar. Jika sudah, dia akan selesai. Ya, menggunakan simbol terminator. Ya, ada yang mau menanggapi? Silakan teman-temannya. Ayo, yang lain. Angga mungkin ada yang mau menanggapi dari yang presentasi Sela? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Perulangannya sampai berapa kali itu? 100 kali, jadi kalau belum 100 kali, terus diulang lagi. Terus diulang lagi ya, menggunakan simbol apa pengulangannya atau pemilihan itu? Decision. Jajaran atau belah ya. Oke, baik, silakan. Terima kasih Sela untuk presentasinya. Yang lainnya mungkin ada yang mau mempresentasikan lagi? Dipersilahkan. Nah, di LKPD ini ada 4 soal ya. Yang pertama itu soal pengetahuan, yang pertama dan yang kedua, dan yang ketiga dan keempat adalah soal keterampilan. Nah, coba ada yang bisa menjawab dari soal nomor 1 dan nomor 2. Pak, Ya, silakan dari Risma. flowchart adalah suatu bagan yang berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah atau alur kegiatan dan data-data yang dimiliki program sebagai suatu proses eksekusi biasanya bersifat umum dan tidak tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Ya, tadi sudah disampaikan juga ya bahwa definisi flowchart sudah diperhatikan juga di awal pertemuan. Kemudian yang nomor 2, siapa yang menjawab nomor 2? Ya, Ropi. Ada berapa simbol yang Ropi ketahui? 5, Pak. Ada 5. Simbol terminator yaitu simbol untuk permulaan, start atau stop dari suatu kegiatan. Terminator. Simbol direction sheet atau simbol garis alir yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang
Ya. Ini disebut juga koneksi line. Kemudian simbol apa lagi? Yaitu sebuah proses simbol adalah simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual, simbol input dan untuk memasukkan data ke manual online. Simbol preparation itu untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam store. Bentuknya apa aja tuh? Kalau terminator bentuknya seperti apa? Oval. Oval ya, terminator itu oval. Kemudian apa lagi tadi? Garis alir, garis Alir, garis dan ada panah, Pak, ada panah. garis ada tanda panahnya ya, untuk menunjukkan arah dari aliran data atau suatu proses. Kemudian tadi apa lagi? Proses simbol segi empat. Persegi panjang ya. Jadi kalau persegi panjang itu menunjukkan proses. Apa lagi tadi? Simbol preparation segi lima. Enam. 6 ya. Preparation untuk gunanya Untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan. ya. Kemudian apa lagi tadi? Satu lagi ya. Manual input. Gambarnya seperti apa itu? Jajaran kerja. Jajaran kerja. Jadi untuk input yang dilakukan secara manual ya. Secara manual. Ya, baik anak-anak sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Yang belum dipahami dari pelajaran kita hari ini yaitu membuat alur logika pemrograman komputer dengan flowchart. Sudah bisa dipahami? Ya, kalau sudah bisa berarti saya minta perwakilan dari kalian untuk memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Kita belajar apa saja? Silakan, siapa yang mau? Ricky, boleh? Ya. Saya bisa mengetahui simbol-simbol flowchart untuk membuat algoritma pemrograman. Untuk membuat algoritma pemrograman. Jadi kita belajar hari ini berarti bisa mengetahui simbol flowchart untuk membuat alur logika pemrograman. Ya. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan atau refleksi? Silahkan. Selain mengetahui simbol flowchart, kita juga bisa mengetahui apa lagi? Mengetahui fungsi-fungsi simbolnya, Pak. Mengetahui fungsi-fungsi simbolnya ya. Jadi persegi panjang itu fungsinya untuk apa? Jajaran meja fungsinya untuk apa? Bentuk untuk apa dan seterusnya ya. Selain itu bisa apa lagi? Menyusun alur dengan menggunakan simbol flowchart ya. Tadi sudah kita lihat hasil presentasi teman kita ya. Dia bisa membuat alur logika pemecahan suatu masalah dengan menggunakan flowchart dan juga menggunakan flowchartnya dengan menggunakan simbol-simbol yang tepat ya, simbol-simbolnya tepat digunakan sesuai yang permasalahan yang ada. Nah, baik anak-anak, berarti pertemuan hari ini kita sudah mempelajari tentang flowchart ya. Kita sudah mengetahui simbol-simbol flowchart itu ada apa saja. Kemudian kita juga sudah mengetahui fungsi-fungsinya dan juga tata cara penggunaan dari simbol flowchart ya. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, Sela silakan. Seandainya alurnya tidak sesuai, nah, berarti ada kekurangan dalam penyusunan flowchartnya. Mungkin bisa jadi
simbolnya tidak tepat atau langkah-langkahnya ada yang kurang, sehingga ketika diimplementasikan dalam membuat algoritma atau membuat aplikasi terdapat ketidaksesuaian. Jadi harus dilihat kembali simbol yang digunakannya sudah tepat atau belum, kemudian langkah-langkahnya sudah sesuai atau belum, gitu ya. Misalnya mungkin di contoh ini kita ingin menghitung luas persegi panjang, tapi tidak memberikan nilai panjang dan lebar. Nah, berarti kita tidak bisa menghitung luas persegi panjang, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Ya, tidak ada. Nah, untuk minggu depan nanti kita akan belajar cara membuat algoritma pemrograman dengan pseudocode, ya, dengan pseudocode. Jadi penulisan algoritma itu ada 3, bahasa natural kita sudah mempelajarinya minggu kemarin, flowchart kita pelajarinya minggu ini. Nah, untuk minggu depan silakan kalian pelajari cara membuat algoritma dengan pseudocode, ya, dimulai dari apa itu pseudocode, kemudian penggunaan pseudocode seperti apa. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.